Tetapi sekarang siapa yang mau menjalankan nasihat Nabi ini? Setiap orang kalau sudah pegang HP selama kuotanya masih ada, maka semuanya diklik. Semua fitnah dia klik. Fitnah syahwat, fitnah Korea, film India, fitnah syubhat. Apa sih syubhat ini? Apa sih bilang ini? Ilmu filsafat dia dengar, syubhat dia dengar, orang liberal ngomong dia dengar, semua syubhat dia telan, semua syahwat dia lihat. Dia bukan cuma berjalan menuju fitnah, dia tenggelam dalam fitnah. Ngeri. Tidak terasa kemudian waktunya terbuang, waktunya habis, imannya luntur, maka hilanglah kebahagiaan darinya. Rasulullah bersabda, "As-sa'idu laman junnibal fitan." Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Siapa yang menjauhkan diri dari fitnah? Ingat nasihat Nabi. Wal yasa'aka baituka. Jadikanlah rumahmu luas bagimu. Itu jangan udah di rumah aja sibuk. Tapi sekarang orang di rumah aja tapi dunia laptop, dunia medsos di depannya. Tentang sikap yang seharusnya seorang muslim terhadap fitnah. Dan fitnah di sini umum, fitnah apapun yang bisa menggoncang agama seseorang, fitnah yang bisa menggoncang agama seseorang, yang bisa melunturkan agama seseorang, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Dan kita hidup di zaman fitnah, berbagai macam fitnah yang membuat agama kita luntur. Terbukti kalau kita ikuti perkembangan fitnah tersebut lewat HP misalnya, lewat medsos, kemudian kita tutup, kita rasa iman kita berkurang, langsung ketika itu iman kita berkurang. Sebaliknya kalau kita baca Quran setengah jam atau seperempat jam, langsung kita merasa iman kita bertambah. Langsung kita merasa iman kita di charger, kita langsung merasa bertambah. Tapi kalau bukti bahwasanya kita sedang mengikuti fitnah, bukti kalau kita tahu itu adalah fitnah di antara dampaknya adalah menggoyang, melunturkan agama seorang. Kita habis lihat apakah fitnah syahwat ataukah fitnah syubhat, maka iman kita berkurang. Maka kalau begitu, kalau kita menghadapi fitnah-fitnah seperti apa yang kita lakukan? Menjauh sejauh-jauhnya, cuek secuek-cueknya. Kata Nabi SAW, "As-sa'idu laman junnibal fitan." Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. As-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Ya. Di sini Rasulullah SAW jelaskan tentang kedudukan orang-orang. Kita gabungkan dari riwayat yang tadi. Kata Rasulullah SAW, "Satakunu fitanun." Akan muncul fitnah-fitnah. Itu jamak. Kata Rasulullah, berbagai macam fitnah. "An-na'imu fiha khairun minal yaqdhan." Yang tidur dalam fitnah tersebut tidak tahu apa-apa. Orang tidur sadar enggak? Enggak sadar. Dia enggak tahu apa. Dia enggak ngeklik sama sekali. Dia enggak tahu apa-apa. Orang lagi bicara apa dia enggak tahu sama sekali. "An-na'imu fiha khairun minal yaqdhan." Lebih baik daripada yang sadar. Kalau sadar masih ngeliat-ngeliat. Fitnah syubhat atau fitnah apa? Syahwat. Tetapi al-yaqdhanu fiha, yang sadar masih lebih mending, khairun minal qa'id, daripada yang duduk. Yang duduk dia lebih punya akses, dia lebih bisa memperhatikan, bukan sekedar bangun tidur, dia sudah duduk. Sudah siapkan dirinya untuk mengamati fitnah tersebut. Tetapi yang duduk masih mending. Wal qa'idu fiha khairun mina al-mashi. Ya. Yang duduk masih lebih mending daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Dia lebih mendekat. Itu pun masih mending. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Yang jalan masih lebih mending daripada yang berlari menuju fitnah tersebut. Man tasyarrafa laha tasyashrifu. Siapa yang berusaha ingin tahu maka akan digeret oleh fitnah tersebut. Ya. Maka ini adalah cara mendapatkan kebahagiaan. Karena fitnah kalau datang mengerikan, terkadang kita tidak tahu kita sudah berada tiba-tiba di tengah fitnah. Apalagi Rasulullah SAW dalam hadis berkata dalam riwayat yang lain, "Inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'il lail muslim." Sebelum hari kiamat akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelap malam yang sangat gulita. Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im. Maka yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari dan seterusnya. Dan karena fitnah itu kalau kita ikutin, kita akan tergerus, terbawa. Akhirnya terkadang bukan cuma fitnah syahwat dan syubhat, bahkan sampai mengantarkan kepada pertumpahan darah. Bukankah terjadi pertumpahan darah terkadang gara-gara fitnah syahwat, syahwat harta, syahwat kedudukan, syahwat kehormatan, sampai darah bisa ditumpahkan. Demikian juga fitnah syubhat akhirnya membuat orang ragu tentang Islam, membuat orang malas beribadah karena dirinya terpenuhi dengan syubhat, tidak menjadi ragu tentang apa yang dia baca, ragu tentang Islam,
dan akhirnya terjerumus dalam kekufuran. Maka yang terbaik adalah seorang menyelamatkan diri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman wajada fiha maljan aw ma'adan falya'udz biha." Siapa yang mendapati tempat berlindung, tempat bersandar, maka pergi ke tempat tersebut. Kalau ada keributan fitnah, ada suatu tempat lokasi yang kita aman, pergi ke tempat tersebut. Cuekin dengan apa yang terjadi. Serahkan pada Allah di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Maka tidak usah ikut-ikutannya. Dan istisyraf, ada yang mengatakan maknanya dari syaraf, dan syaraf maknanya yang mendekati. Seperti dikatakan dikatakan bahwasanya asyrafal marid, ya. Asyrafal marid itu orang yang sakit mendekati kematian. Maksudnya jangan dekat-dekati fitnah. Siapa yang mendekati, dia dimakan oleh fitnah tersebut. Ini kaidah dalam kehidupan, bahwasanya seorang menjauhkan diri dari segala macam fitnah. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang famal makhraj, apa solusi jalan keluar kalau terjadi fitnah di mana urusan carut marut, yang benar didustakan, yang jujur didustakan, yang pembohong dibenarkan, amanah hilang. Maka Rasulullah menyebutkan solusi-solusi, di antaranya kata Rasulullah SAW, di antaranya beliau mengatakan hendaknya seorang sibuk dengan privasinya, ya. Orang sibuk dengan privasinya. Waliyasa akabaituka, hendaknya rumahmu luas bagimu. Di antara kata Rasulullah SAW, wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Alaika bi khassati nafsik, sibuklah dengan privasimu. Wada'akka amrul ammah, dan tinggalkanlah urusan banyak orang. Itu di antara faedah. Maka kalau terjadi fitnah, kita sibuk dengan apa yang penting bagi kita. Cari nafkah, urus anak istri. Ya, kemudian jangan terlalu sibuk dengan urusan banyak orang. Kita nggak bisa menganalisa, kita tidak mendapati informasi yang cukup, data kita tidak cukup untuk menganalisa. Kita pun menganalisa pun tidak ada yang dengar, percuma. Ya, kita tahu secara global, tapi jangan terlalu mendalam. Sehingga kita lebih selamat. Tetapi sekarang siapa yang mau menjalankan nasihat Nabi ini? Setiap orang kalau sudah pegang HP, selama kuotanya masih ada, maka semuanya diklik. Semua fitnah dia klik. Fitnah syahwat, fitnah Korea, film India, fitnah syubhat. Apa sih syubhat ini? Apa sih bilang ini? Ilmu filsafat dia dengar, syubhat dia dengar, orang liberal ngomong dia dengar. Semua syubhat dia telan, semua syahwat dia lihat. Dia bukan cuma berjalan menuju fitnah, dia tenggelam dalam fitnah. Ngeri. Tidak terasa kemudian waktunya terbuang, waktunya habis, imannya luntur, maka hilanglah kebahagiaan darinya. Rasulullah bersabda, as-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Siapa yang menjauhkan diri dari fitnah? Ingat nasihat Nabi. Wal yasa akabaituka, jadikanlah rumahmu luas bagimu. Itu jangan di rumah aja sibuk. Tapi sekarang orang di rumah aja, tapi dunia laptop, dunia medsos di depannya. Maksudnya Nabi itu jangan terlalu urus dengan orang sibuk dalam rumah. Wa biki ala khati'atik, istighfar. Tangisilah dosa-dosamu, dosa masih banyak. Dosa terkait diri sendiri, dosa terkait dengan Allah, dosa terkait dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, hak-hak yang belum ditunaikan. Masih banyak malas ibadah dan yang lainnya. Kemudian alaika bi khassati nafsik. Sibuklah engkau dengan privasimu. Privasi kita banyak. Anak kita harus urus. Istri harus kita urus. Kita punya perusahaan harus kita urus. Banyak hal yang harus kita urus sendiri. Mungkin kakak adik kita banyak yang belum kita silaturahmi, enggak sempat kita tahu kabar-kabar mereka. Di antara mereka mungkin ada kesulitan, harusnya kita bantu. Kalau kita tidak sibuk dengan berita-berita, kita punya waktu untuk ngurusin itu semua. Dan itu mendatangkan kebahagiaan. Kita punya waktu baca Quran, kita punya waktu sholat malam, kita punya waktu ikut pengajian, dan itu datangkan kebahagiaan. Coba kalau kita ikuti seluruh fitnah. Berita artis ini begini, berita ini, berita ini, oh sudah. Hilang kebahagiaan dari hati kita. Ayo. Bab berikutnya. Bab idzal taqal muslimani bi sayfayhima. Bab tentang jika bertemu dua orang muslim sambil dua-duanya membawa pedang. Mau saling bunuh-bunuhan. Ya. Satu bawa pedang, satu bawa celurit. Satu bawa celurit, satu bawa badik. Satu bawa pedang, satu bawa khanjar. Mau saling bunuh-bunuhan. Ngeri. Terkadang
hanya karena gengsi, hanya karena apa ya? Hanya karena dunia. Hanya karena membela kekuasaan si fulan, karena hanya terbawa bola politik si fulan. Hanya karena membela jabatan si fulan, ngeri. Harus membunuh atau terbunuh. Bab idzal taqal muslimani bisayfihima. Bagaimana kalau dua orang muslim bertemu dengan membawa masing-masing bawa pedang? Apa yang terjadi dengan mereka? Al-Imam Bukhari berkata, rahimahullah, qala hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, qala hadatsana Hammad an rajulin lam yusammi anil Hasan qala kharajtu bisilahi layali al-fitnah. Dari Hasan al-Basri, di sini harusnya ada takdir yaitu anil Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais berkata, kharajtu bisilahi layali al-fitnah. Aku keluar membawa pedangku di hari-hari, di malam-malam fitnah. Itu malam-malam terjadi pertempuran di antara kaum muslimin. Ada perseteruan. Kalau tidak salah ini ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh ya, oleh orang-orang Khawarij, tapi yang bunuh sampai ribuan orang. Eksekutornya tidak seberapa, tapi di balik mereka ada ribuan orang yang datang dari berbagai macam kota, dari Mesir, dari mana-mana ya, dengan provokasi Abdullah bin Sabah. Kemudian ribuan orang ini dari kabilah bermacam-macam. Akhirnya mereka menerobos rumah Utsman bin Affan dan Utsman sedang membaca Al-Quran. Kemudian dia pun ditikam sehingga darah menetes pada lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Kalau tidak salah turun tetesan darahnya, fasayakfikahumullah. Ya. Itu Allah akan membela engkau, wahai, dalam ayatnya maknanya begitu ya. Kemudian dia dibunuh di depan istrinya, Nailah bintu Farafis. Setelah dibunuh, kita tahu di zaman Utsman yang menjadi gubernur negeri Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kalau tidak salah Muawiyah bin Abi Sufyan sudah menjadi gubernur bukan sejak zaman Utsman, tapi sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Memang dia layak untuk menjadi gubernur. Kemudian berlanjut kepemimpinannya di zaman Utsman. Dan kita tahu bahwasanya Utsman dan Muawiyah berinduk kepada nenek moyang yang sama, mbah mereka namanya Umayyah. Ya, Umayyah kembali kepada Abdul Syams bin Abdul Manaf. Sehingga antara Utsman dan Muawiyah sama-sama Banu Umayyah. Banu Umayyah atau Bani Umayyah. Maka ketika Utsman dibunuh, yang memegang hak untuk menuntut adalah wali terdekatnya, yaitu Muawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana." Siapa yang terbunuh dengan zalim, maka kami berikan kepada walinya kekuasaan. Maka ketika itu setelah Utsman meninggal dunia, manusia terbaik di atas muka bumi ketika itu Ali bin Abi Thalib. Maka orang-orang pun mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib mengirim surat kepada penduduk Syam agar mereka juga membaiat Ali, karena penduduk Madinah sudah membaiat Ali, mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin. Tinggal penduduk Syam yang belum. Syam jauh kan, Madinah dengan Syam jauh. Ya, 1.800 kilo, 800 sampai 1.000 kilo. Akhirnya Muawiyah kasih syarat, kami akan baiat. Ya, Muawiyah mengakui Ali lebih mulia dari dia, dan Muawiyah tidak pernah menuntut saya jadi Amirul Mukminin, enggak pernah sama sekali, tidak pernah terucapkan dalam perkataannya. Dia cuma kasih syarat. Saya baiat engkau hai Ali dengan syarat kau tangkap para pembunuh Utsman. Karena Allah menyuruh untuk menegakkan hukum had kepada para pembunuh, apalagi yang dibunuh adalah seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah. Khalifah yang merupakan juga mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang dicintai oleh Nabi, yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibunuh dengan secara zalim, masa dibiarkan saja? Ini kisahnya. Maka Ali mengatakan, nanti kita urus, yang penting kau baiat dulu, yang penting stabilitas dulu, keamanan, persatuan. Kalau sudah bersatu, baru kita tangkapin. Ukhtuliju satu demi satu. Kata Muawiyah, tidak, tangkap dulu, baru saya baiat. Maka terjadilah perselisihan. Maka kemudian bertemulah dua pasukan yang tadinya mereka mau damai, kemudian terjadi fitnah, ada Khawarij masuk di situ, dan di kubu Ali banyak orang-orang Khawarij. Kubu Ali banyak orang Khawarij yang masuk karena mereka ingin selamat. Mereka tidak ingin Ali menanggapin mereka. Maka mereka mengompori agar terjadi pertempuran dengan Muawiyah ya. Terjadilah fitnah, terjadi perang Siffin. Perang Siffin sehingga banyak yang terbunuh ketika itu, sampai akhirnya mereka meletakkan mushaf di pedang untuk mereka damai. Akhirnya damai. Tapi sudah terlanjur banyak yang meninggal dunia. Dan akhirnya berhenti, terjadilah perdamaian, terjadilah Hakamain. Ali bin Abi Thalib mengirim juru bicaranya yaitu
Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengirim juru bicaranya Amr bin As. Semuanya para sahabat. Dan mereka mengadakan keputusan. Setelah itu tidak terjadi pertempuran sampai akhirnya Ali dibunuh oleh Khawarij ketika membangunkan orang untuk sholat subuh. Sebelum sholat subuh ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Maka meninggallah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kepemimpinan berpindah kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali menjadi Amirul Mukminin selama 6 bulan. Akhirnya dia lengser, dia memilih persatuan, akhirnya dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Maka akhirnya semua orang bersatu, tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan ini diantara kebaikan Hasan bin Ali. Dan Rasulullah SAW pernah memuji Hasan ketika masih kecil. Kata Rasulullah SAW, Inna bini hadha sayyidun, sungguhnya cucuku ini adalah pemimpin, orang mulia. Fasayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini adimataini. Allah akan menjadikan dia sebab perdamainya dua kelompok besar dari kaum mukminin, yaitu kubu Ali dan kubu Muawiyah berdamai. Setelah itu Hasan bin Ali diracun, kemudian meninggal dunia. Ketika diracun datanglah adiknya Husain. Kata Husain, ya kakakku, siapa yang meracunimu? Kata Hasan, saya tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau ribut-ribut. Makanya di antara keyakinan Ahlussunnah yang akan menjadi Imam Mahdi adalah keturunan Hasan, bukan keturunan Husain. Kenapa? Karena Hasan pernah menanggalkan pemerintahan demi persatuan. Maka pemerintahan tersebut, kuasaan tersebut akan nurun kepada penerusnya di akhir zaman, yaitu Al-Imam Mahdi. Yang namanya juga Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Ini pendapat sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bukan keturunan Al-Husain. Baik. Dan akhirnya setelah Muawiyah menjadi pemimpin, Muawiyah pun tidak bisa menangkap pembunuh Utsman, nggak bisa. Dia tidak bisa tangkap. Karena pembunuh Utsman itu banyak, ribuan. Di balik dia banyak apa? Ribuan. Sehingga dia akhirnya menjaga kestabilitas keamanan. Dia tidak bisa menangkap mereka. Dari sini para ulama mengatakan yang benar ijtihadnya Ali. Ali yang lebih benar. Ali yang benar. Makanya Rasulullah SAW dalam suatu hadis mengatakan, yakhruju ta'ifatun, yaitu Khawarij. Ya. Rasulullah sifati orang-orang Khawarij yang mereka keluar ketika terjadi perselisihan di antara dua fi'atain adimain minal muslimin, ya. Taqtuluhum aqrabuhuma ilal haq. Kata Rasulullah, akan muncul suatu kelompok Khawarij, muncul ketika terjadi pertikaian di antara dua sisi kaum mukminin, dua kelompok besar itu kubu Ali dan kubu Muawiyah radhiyallahu anhuma, dan akan memerangi Khawarij, kelompok yang paling benar di antara dua kelompok ini. Ternyata yang memerangi Khawarij Ali atau Muawiyah? Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali lebih dekat kepada kebenaran. Ijtihad Ali lebih dekat daripada kebenaran daripada ijtihadnya siapa? Muawiyah. Dua-duanya ingin kebaikan. Muawiyah, coba kalau kita hidup di zaman tersebut, kita juga bingung. Bayangkan Utsman, khalifah, mantunya Nabi, orang mulia dibunuh, terus kita diam-diam saja. Ya tentu juga ribut. Makanya Muawiyah nuntut itu luar biasa. Karena penduduk Syam semuanya cinta sama Utsman bin Affan. Wahai Ali, tangkap dulu baru kita baiat. Ali bilang jangan dulu, stabil dulu. Terjadilah perselisihan. Semuanya ingin kebaikan, tapi ada Khawarij di kubu Ali, kemudian memprovokasi, akhirnya terjadi pertikaian. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia dengan mati syahid ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam oleh seorang Khawarij yang balas dendam. Kemudian pemimpinan berpindah dari Hasan kepada Muawiyah. Muawiyah sudah berkuasa dan kuasa yang luar biasa, dia pun tidak bisa menangkap pembunuh siapa? Utsman. Ini menunjukkan bahwasanya ijtihad Ali lebih benar. Baik. Ketika terjadi pertikaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.